Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini penulis ingin bahas geoengineering ya. Solusi yang ditawarkan oleh mereka-mereka yang khawatir dengan perubahan iklim global. Kenapa penulis bahas geoengineering? Aduh, sayangnya nggak ada tempat berhenti ya. Tapi entah apakah bisa dilihat di kamera atau tidak, jarak pandang ke arah sana itu sekarang ini terhalang kabut ya, kabut warna abu-abu. Nah, ini aneh ya, kabut warna abu-abu itu kok terjadinya di daerah sini, daerah pinggir pantai. Karena biasanya yang namanya kabut itu terjadinya di pegunungan. Dan ini juga beda dari kabut di pegunungan. Kalau di pegunungan kabut itu karena awan turun ya. Awan terbentuk dan menutupi permukaan, dan itu memang jarak pandangnya sama sekali nggak bisa jauh karena ya awan ya. Nah, kalau ini kabut ya, kabut ini kenapa? Banyak teori, tapi salah satunya adalah kandungan sulfur. Dan sulfur ini besar pengaruhnya ke cuaca. Ya, ada hubungannya dengan geoengineering juga. Jadi sulfur itu jadi polutan ya untuk alam ini. Makanya kenapa kok bensin itu harus dikurangi sulfurnya, bahan bakar solar dikurangi sulfurnya, terus oli juga dikurangi sulfurnya karena alasan polusi. Sulfur ini kalau di perkotaan jadi kabut. Jadi sulfur itu sering jadi indikasi polusi perkotaan. Tapi ada yang aneh dari pernyataan ini, terutama untuk daerah penulis gini. Kenapa? Karena nggak tiap hari ada sulfur. Biasanya ada sulfur gitu, ada kabut di persawahan atau kabut ya. Ini di jalan juga kelihatan, yang sana sudah agak abu-abu. Itu terjadi nggak ada hubungannya dengan polusi di daratan. Mau lalu lintas rame, mau lalu lintas sepi, itu ya kadang bersih sama sekali nggak ada, kadang ada. Jadi artinya kalau untuk daerah penulis ini, kabut itu nggak ada hubungannya dengan lalu lintas di jalan. Lalu apa dong sumbernya? Kalau penulis sih merasa yang bikin polusi kabut itu adalah jet trails ya, asap pesawat yang ditinggalkan oleh pesawat jet. Trail sendiri merupakan indikasi dari dilepasnya sulfur ke stratosfer, ke langit. Nah, ini jadi bahan bantahan untuk geoengineering. Geoengineering itu adalah usaha untuk mencoba mendinginkan bumi dengan menggunakan sulfur, atau istilahnya sulfate ya, sulfate. Jadi melepas sulfur
di stratosfer. Karena katanya dengan melepas sulfur ini efeknya sama seperti gunung meletus. Efeknya adalah membuat bumi ini menjadi dingin. Nah, ini katanya karena terjadi sulfat yang sangat banyak di lapisan stratosfer sehingga memantulkan cahaya kembali ke angkasa. Katanya lebih dingin. Yang dijadikan contoh adalah kasus gunung meletus yang katanya bisa menyebabkan suhu turun drastis. Ada salah satunya gunung Minotobu di Filipina kalau nggak salah. Satunya lagi gunung Krakatau. Entah ya kenapa kok ahli itu berpikiran bahwa yang dilepas itu sulfur ya, karena yang namanya gunung berapi itu kan debu vulkanis ya. Ya isinya nggak cuma sulfur aja pastinya, mestinya pasti ada yang lain-lain juga. Tapi entah mengapa kok cuma sulfur yang jadi fokusnya. Ada hal yang mencurigakan di situ. Dan kalau kita lihat dari penjelasan ahli atmosfer ya, kita bicara soal awan. Awan di stratosfer itu seringnya menyebabkan pemanasan. Awan yang menyebabkan pendinginan itu adalah awan yang ada di bawahnya stratosfer, apa jenenge? Cumulus nimbus lah pokoknya awannya, namanya awan nimbus ya. Dan cumulus nimbus, awan rendah. Justru awan-awan yang berada di stratosfer itu sering menyebabkan panas. Nah, mengapa letusan gunung berapi bisa bikin dingin? Ya, bukan karena awannya berada di stratosfer, tapi juga di level-level langit yang lain. Level yang rendah juga. Jadi kalau awan itu berada dari rendah sampai atas, itu menghasilkan pendinginan. Nah, sudah ada beberapa referensi ya, yang menyebutkan bahwa pesawat jet itu menimbulkan pemanasan regional ya, enggak global, tapi regional setempat. Justru karena pesawat terbang itu melepaskan sulfur di stratosfer, karena lintasan penerbangan pesawat jet itu di stratosfer. Justru karena adanya lepasan sulfur oleh pesawat jet itu menimbulkan efek pemanasan yang jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat daripada efek pemanasan akibat misalnya CO yang dirilis, yang dilepaskan oleh pesawat jet tersebut. Jadi efek pemanasannya luar biasa. Tapi entah mengapa sampai sekarang faktor pemanasan pesawat jet ini tidak dapat penanganan, tidak ada aturan atau hukum atau apalah yang beredar. Entah mengapa ya, penulis juga mungkin kurang tahu. Kalau ada yang misalnya tahu, oh di pesawat terbang ada aturan yang melarang emisi jet trails misalnya ya silahkan diinformasikan. Tapi yang dari penulis tahu nggak ada aturan itu. Dan ini ada ya, dibahas di IPCC, dibahas di jurnal-jurnal yang sayangnya kebanyakan jurnal itu sekarang sudah hilang dari peredaran. Jadi penulis cuma
punya linknya tok, tapi linknya sudah tidak berlaku. Ada beberapa dokumen yang masih tersimpan di komputer penulis, ya moga-moga nggak jadi sasaran hacker ya. Tapi yang jelas dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa jet trails itu timbul karena kandungan sulfur pada bahan bakar pesawat jet, dan efeknya adalah pemanasan, warming. Jadi efek warming ini terjadi secara apa jenenge plus minus ya. Jadi antara siang makin dingin dan malam makin panas, yang kalau dihitung netnya adalah pemanasan. Global warming itu terjadi karena bumi kita dilapisi oleh lapisan sesuatu ya, yang membuat cahaya siang hari jadi tidak terlalu panas karena dihalangi. Tapi ketika malam hari panas ini tidak bisa keluar lagi balik ke angkasa, tetap berdiam di bumi, jadinya makin panas bumi itu. Bisa kelihatan nggak ya langit itu sekarang putih kayak gini nih ya? Kalau langit sering banyak trails gitu ya, awan rendah sama sekali nggak ada. Itu nggak normal ya, nggak alami. Situasi alami itu adalah ketika awan rendah itu banyak. Kalau sampai nggak ada awan rendah, nah itu problem. Oh iya ya, di referensi-referensi itu soal awan sendiri disebut akan berubah ketika ada jet trails. Jadi jet trails itu akan merubah siklus alami, merubah siklus hujan alami. Jadi hujan polanya akan berubah, akan dirusak oleh jet trails. Padahal jet trails itu hanya sedikit sulfurnya, hanya sedikit kandungan sulfurnya, tapi efeknya luar biasa. Jet trails ini kalau dibiarkan, dia akan mengembang, makin lama makin menyebar ke seluruh langit. Jadi menutupi langit. Kadang bisa kelihatan jelas, kadang nggak bisa. Kalau nggak bisa, yang terlihat cuma cirinya yaitu langit jadi putih. Kalau lagi terlihat seperti awan yang pola-pola gitu ya, berpola khusus gitu, yang dulu pernah penulis amati terjadi di tahun sebelum 2011. Jadi 2010 dan sebelumnya Surabaya ini daerah Surabaya ya, ini Sidoarjo Utara sih, Bungur ya, hampir sampai Surabaya. Tapi mulai dari Surabaya sampai Sidoarjo juga ya, itu ketutupan awan ya, awan berpola seluruh kota. Sekarang sudah enggak. Tapi itu bermulanya dari satu tempat ya, gara-gara ada yang bikin water cloud buster, malah jadi sumber petaka untuk seluruh Surabaya. Terus balik lagi ke awan pesawat ya. Awan pesawat ini kalau menyebar akan jadi istilahnya subvisible cloud. Nah, subvisible cloud ini saling menutupi langit ya, sehingga langit jadi putih, atau kalau enggak jadi subvisible, jadi yang kelihatan jadi awan berpola. Yang masalah adalah karena partikel sulfur yang diperkenalkan di angkasa ini membentuk awan yang jadi sumber pemanasan global karena tempatnya di stratosfer, dan malah menghilangkan awan-awan rendah yang
biasanya memantulkan kembali pancaran sinar matahari ke angkasa. Jadi yang masalah itu awan-awan buatan dari pesawat terbang ini jadi awan rendah, jadi awan tinggi yang menyebabkan pemanasan global, tapi juga menghilangkan awan-awan normal, awan-awan natural yang tugasnya mendinginkan bumi. Awan-awan rendah itu kan biasanya warnanya putih sekali gitu ya. Sampai ada apa jenenge ya, geoengineering juga yang tujuannya adalah membuat awan-awan itu jadi lebih putih, awan-awan rendah. Tapi karena adanya asap pesawat, jadi nggak mungkin melakukan pemutihan awan rendah, karena awan rendahnya pada hilang semua karena adanya asap pesawat. Dan ada juga ya usaha untuk merubah cuaca yang lain yang namanya cloud seeding. Awan disebari garam, baik garam NaCl atau yang pakai silver itu apa jenenge? Bola. Garam silver ya. Garam perak. Nah, cloud seeding ini kan usaha untuk menghasilkan hujan dengan menyemai awan rendah. Masalahnya kayak sekarang ini, gimana mau buat hujan kalau nggak ada awan rendah? Jadi efek dari asap pesawat itu betul-betul sangat fatal ya, sangat merusak alam. Tapi ya itu tadi, anehnya nggak ada usaha untuk membatasi, untuk mengendalikan, untuk mengurangi itu. Aneh sekali lah. Dan kemudian sudah jelas kan ya bahwa sulfur yang dirilis di stratosfer yang terjadi pada asap pesawat itu efeknya pemanasan. Jelas bahwa sulfur dilepaskan di stratosfer yang terjadi pada asap pesawat jet menghasilkan pemanasan, merubah cuaca, menghancurkan cuaca, bikin hujan itu sulit. Karena ya namanya awan rendah dihilangkan, ya otomatis awan yang menghasilkan hujan juga akan dihambat. Siang dikurangi suhunya menyebabkan penguapan berkurang, yang menyebabkan uap air itu sulit naik ke langit. Malam makin panas juga bikin sulit malam terjadi hujan. Nah, tapi kemudian ada rekomendasi geoengineering yang disebarkan oleh MIT gitu ya. Ya itu tadi dasarnya kayak kasus gunung berapi. Oh, jadi dingin, jadi ini, jadi itu ya. Padahal itu masih belum ada buktinya. Dan ngeri juga karena ada yang menjelaskan bahwa banyak negara yang nggak peduli itu benar atau enggak dan ingin menerapkan. Padahal masih belum ada bukti bahwa menyebarkan sulfur di langit itu bisa bikin dingin. Dan yang sudah terbukti itu adalah sulfur malah jadi bikin bumi makin panas. Lah kok maksa melepas sulfur di stratosfer? Nah, penulis takutnya orang ingin memperparah keadaan, tapi minta uang ke orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan. Takutnya seperti itu. Karena sudah ada ya gerakan ya yang aktif di grupnya anti chemtrails
Grup anti chemtrails itu adalah grup yang protes terhadap keberadaan asap pesawat, ya, asap pesawat jet. Grup tersebut menginginkan tidak ada lagi muncul asap pesawat seperti itu. Teorinya macam-macam, ya. Tapi sekarang yang mendominasi, ya, karena penulis sudah mengikuti sejak awal, ya, mulai tahun 2010-an gitu, ya. Sekarang ini yang mendominasi di grup tersebut adalah geoengineering, di mana dijelaskan bahwa yang namanya sulfur dilepas di stratosfer, yang salah satunya diindikasikan sebagai asap pesawat itu, fungsinya adalah untuk mendinginkan bumi. Jadi di keterangannya itu disebut bumi itu sudah meleleh. Katanya wis dalam waktu akhir tahun bumi sudah sangat-sangat super panas gitu. Ditakut-takuti orang-orang ini dengan pemanasan yang luar biasa. Dan yang namanya pelepasan sulfur itu wajib dilakukan. Padahal, ya, sebelum muncul apa yang namanya What in the World Are They Spraying, sebelum muncul apa yang namanya geoengineeringwatch.org, ya, itu yang namanya chemtrails itu dipandang sesuatu yang membahayakan, berbahaya, merusak. Tapi hanya dengan satu orang, Dan Wigington, ya, hanya dengan satu video What in the World Are They Spraying, orang-orang sekarang jadi berpikir bahwa asap pesawat itu adalah penyelamat dunia. Asap pesawat itu adalah sesuatu yang bisa memperbaiki kondisi sekarang ini. Nah, ini menurut penulis sesuatu yang mengerikan. Dulu penulis aktif, ya, jadi admin malah di grup soal chemtrails ini. Tapi sekarang wis menyerah. Jadi penulis takut nih, ya, di masa depan bisa jadi kita ini nggak cuma dipaksa suruh pakai kendaraan listrik, nggak cuma dipaksa untuk membayar lebih mahal untuk energi, tapi juga disuruh membayar orang melakukan geoengineering yang sebenarnya hasil akhirnya justru malah makin merusak alam. Penulis takutnya seperti itu. Nah, kembali ke kondisi langit, kondisi daratan, ya, kondisi tempat penulis yang banyak kabutnya. Tempat penulis itu jarang, ya, sebelumnya ada kabut. Pertama muncul kabut itu adalah ketika penulis mulai pakai Geomonitor. Awalnya penulis nggak begitu perhatian, tapi kemudian ternyata kalau langit itu sebelumnya dipenuhi chemtrails, ya, jadi penuh awan buatan gitu, asap-asap bergaris, terus kemudian nyebar jadi langit kemudian putih. Nah, kondisi seperti itu jadi banyak muncul kabut. Dan ini terjadinya di situasi panas, ya. Walau siang terik panas nggak hujan, bisa terjadi kemudian sore-sore jam 3, jam 2 gitu, ya, sawah itu jadi dipenuhi kabut. Unik, ya, kenapa kok sore-sore gitu penuh kabut? Ya seringnya sih pagi-pagi. Penulis simpulkan bahwa menggunakan Geomonitor itu bisa memaksa sulfur yang ada di stratosfer itu jadi turun. Menurut penulis seperti itu.
Dan kemudian juga ditandai langit di sekitar tempat penulis, ya entah di kantor atau di rumah, itu jadi lebih biru, jadi lebih enggak putih ya. Dan kemudian biasanya juga jadi muncul awan-awan rendah. Nah, yang hasil seperti itu membuat ya penulis itu jadi ingin menyebar lebih banyak lagi Cemenite. Jadi berharap bahwa lebih banyak orang yang buat Cemenite, karena ingin menarik perhatian gitu. Terus karena orang Indonesia itu lebih suka hasil yang kelihatan mata untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian penulis beralih strategi. Penulis kemudian mencoba mencari solusi yang cocok untuk kendaraan, akhirnya nemu pro kapasitor. Dan kemudian penulis pergunakan Cemenite sebagai bonus dari pro kapasitor juga. Ya sebenarnya pro kapasitor juga ada efek ke cuaca walau nggak sebesar Cemenite. Ya penulis harapkan dengan cara itu orang juga jadi makin tertarik. Penulis juga sering sharing gimana caranya buat Cemenite. Tujuannya adalah orang bisa buat sendiri dengan cara yang benar ya, hingga bisa meningkatkan kondisi alamnya sendiri-sendiri. Penulis juga berharap orgonite tidak lagi mendominasi, karena siapa sih yang nyebar orgonite itu? Dia bukan orang Indonesia, malah ada yang ngomong itu orang Inggris ya. Tapi mengapa populer? Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.